Sekarang sinyal dulu ya. Sinyal. Ini kalau kita lihat sinyal kan gini bentuknya ya. Ini ya. Persamaannya kan A kali sin 2pi frekuensi plus fasanya berapa gitu ya. Jadi kan ini frekuensi kan kita bisa geser, ini kan sinus kayak gini ya. Ini bisa kita geser-geser nih. Krek. Kalau kita geser-geser fasanya berubah. Kalau ini tambah dekat frekuensi makin tinggi, ini tambah jauh frekuensi makin rendah. Amplitude A tuh yang ininya ya. Ininya. Ini persamaan pelajaran SMA ya. Udah lupa kan? Udah lupa. Sekarang gini. Jadi persamaan matematiknya kayak gini. Informasi bisa dimasukin ke tiga-tiganya. Bisa masuk lewat sini, bisa masuk lewat sini, bisa masuk lewat sini. Paling blow on adalah Morse. Morse paling blow on. Amplitudenya cuman on sama off kan. Ada sinyal, nggak ada sinyal. Itu Morse. Jadi A-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1. Morse. Terus dirubah ke radio yang ini. Makanya gitu deh, cari di situ tadi yang AM. Jadi masukin sinyal ke dalam frekuensi namanya modulasi. Modulasi. Nah, jangan yang ini dulu, yang bentuk sinusnya dulu. Nih. Nih. Nah, ini kan kalau yang kita amplitudenya nggak kita rubah, sinyal konstan doang, ininya kan lurus amplitudenya. Terus suaranya kita masukin ke sini, ya. Jadi dia ada dua sinyal jadiin satu sebenarnya. Jadi ada sinyal radionya sama sinyal suara jadi satu. Sinyalnya tidak harus suara loh, hati-hati. Ini termasuk televisi kayak gini sinyalnya. TV-TV yang jadul ya, bukan yang analog ya. Yang analog teh sinyalnya sinyal video, tapi bentuknya kayak sinus kayak gitu, hancur-hancuran. Nah, ditebangin kayak gini. Dengan kondisi sinyal seperti ini kan ini sinyal radio nih yang sebelah sininya, yang frekuensi tinggi sinyal radio. Jadi kalau kita udah punya sinyal seperti itu, dimasukin ke antena, terbang dia. Jadi yang bikin terbang tuh karena ada sinyal yang frekuensinya tinggi banget, berapa megahertz atau gigahertz, dimasukin ke antena, terbang, gitu aja. Kalau sinyal suara dimasukin ke antena, kagak terbang, gitu. Jadi yang bikin terbang karena kita masukin sinyal radio ke antena, terbang. Kan antena kayak suling prinsipnya, dia resonansi, dia beresonansi pada frekuensi itu. Sinyal yang lain nggak ada yang dikuatin kecuali sinyal itunya, terus di gelombangnya jadi melayang terbang, tinggal bisa ditangkap sebelah sana, nanti dibalikin lagi di sana, sinyal radionya dibuang, diambil sinyal suaranya aja. Kan tadinya, jadi awalnya nih balik lagi ke sini ya, paling gampang mah gitu. Jadi awalnya kan ini ada dua sinyal nih sebenarnya. Ini ada sinyal suara, audio, sama sinyal frekuensi tinggi. Ini dimasukinnya ini jadi pengali, ini kan kali nih, dikali ini sebenarnya. Dikali, jadi keluar A kali sin frekuensi. Dikali doang. Kali di sebelah sananya, nah, di ujung sebelah sana. Ini udah pengali ini, tapi ntar kalau mau ngelihat bisa lihat di matematikanya. Matematik ada dua sinyal. Cuman ini kan amplitudenya amplitude satu. Yang benarnya kan sebenarnya gini kan. Outputnya sebenarnya sin frekuensi audio dikali sin frekuensi radio, gitu kan. Ini kan bukan sinyal yang takdim gitu kan. Sinyalnya kan naik turun. Jadi sebenarnya sinus kali sinus. Nanti kalau dilihat sinus kali sinus,
sinus kali sinus itu akan keluarnya gini sama dengan Kuadrat. enggak. Enggak. Nah, enggak. Ini dua beda frekuensi soalnya. Yang satu frekuensi audio, yang satu frekuensi radio. Kalau sinus kali sinus, kalau lihat matematiknya, ini sama dengan sin frekuensi radio kurang sin frekuensi audio, ini satu frekuensi, tambah sin frekuensi radio plus sin frekuensi audio. Jadi kalau dikali kayak gini, dia akan keluar dua sinyal. Jadi tadi kan satu sinyal nih, radio doang. Dikasih suara, dia split jadi dua. Satu frekuensi radio dikurangin, satu frekuensi audio ditambah. Radio plus. Satu radio minus, satu radio plus. Jadi bentuknya jadi kayak gini nih. Ada audio sebelah bawah, audio sebelah atas. Jadi kalau kita lihat di spektrum itu kalau sinyal kan satu aja kan. Pas dikasih audio atau data atau segala macam langsung seret keluar. Jadi datanya ada di kiri kanan dari frekuensi ini radionya. Keluarnya di situ. Makanya kita punya yang namanya bukan bandwidth ya, bandwidth kan lebar band. Dia ngelebar sinyalnya jadi ngelebar gitu. Karena sebenarnya gara-gara ini sinus kali sinus sama dengan sinus minus sinus sama ini, jadi ada dua frekuensi. Cuman pengali ini nggak ada yang ideal. Jadi sinyal pengali ini nggak ada yang ideal. Yang kejadian akibatnya jadi keluarnya jadi sinus frekuensi radio. Jadi nanti keluarnya 3 sinyal di sini nih. Ada frekuensi radionya di tengah, ada audio ada radionya. Kadang-kadang ini gede, yang frekuensi aslinya di sini kecil. Tapi ada 2. Nah sekarang bayangin ya. Mana tadi teh? Ini sekarang kita dari sisi ini ya, dari sisi ini aja. Ini dia keluar tiga frekuensi kan? Ini sama ini teh sama kan? Ya. Ini audio sama audio di kiri sama audio di kanan sama kan? Terus yang ini nggak ada informasi apa-apa kan? Ya. Frekuensi sinus itu nggak ada informasi apa-apa, yang tengah ini nggak ada apa-apanya, yang kiri kanan sama. Jadi orang-orang radio akhirnya gimana caranya supaya, kan kita powernya terbatas nih. Radio kita kan powernya terbatas. Misalnya 10 watt atau berapa watt. Dan 10 watt ini harus disebarin buat ngangkat semua ini. Pening kepala kan? Makanya caranya akhirnya ini gimana caranya kita filter yang ini tengah supaya frekuensinya hilang. Jadi kita tinggal 2. Kalau yang lebih gila lagi di filter yang sebelah sininya tinggal 1. Fungsi low pass filter itu buat di Wih. radio. Jadi lu selama ini mainan GNU Radio kan nggak ngerti filosofi di balik belakangnya, cuman Tapi emang copy tapi paste. hasilnya muncul sih emang gelombangnya. Paling enak kalau kita lihat spektrum. Oh lihat tadi. Kalau saya nggak kalau gelombang pusing ngelihatnya. Lihat spektrum langsung efek di frekuensinya kayak gimana, pas kita filter hilang sebelah sini. Jadi intinya kalau kita mainan radio adalah gimana caranya power yang kita punya kita hajar buat informasi yang kita butuhin aja. Yang nggak ada informasinya, kalau ini kan double, 2 informasi, buang 1 aja. Oh, gitu. Jadi kalau yang AM, ini AM, amplitude modulation, keluarnya kayak gini, persis. Terus orang-orang pada gelo semua kan, ngapain gua terbangin segini banyak? Di filter tengahnya kan, dah. Ini kiri kanan sama, ngapain? Ini namanya sideband, ini sideband, band samping. Tapi yang ini upper atas, yang ini lower sideband. Udah hajar sebelah, tinggal sisain 1. Makanya SSB kalau kita pakai single sideband itu dengan power yang sama, jaraknya lebih jauh daripada AM biasa. Karena AM dia harus nerbangin segini banyak. Gitu kisahnya. Bayang ya. Bingung. Aslinya sih matematik. Astagfirullah. Aslinya matematik. Tapi ke situ larinya gitu. Terus ya. Nah, itu kalau AM. Itu AM. Jadi yang kita masukin informasinya di amplitudo.
Oke, caranya gimana? Bentuk pengali itu seperti apa? Pengali ini teh bentuknya cuman seperti apa ya? Jadi transistor ada dua ini doang. Jadi transistor ada dua input, satu dari kalau nggak gini lah, sini sih, buka tab baru lagi. Rangkaiannya teh, makanya Geno Radio jadi nggak bisa lihat jadinya. Coba cari AM modulator transistor gitu ya, modulator transistor. Bentar, ini rangkaiannya nih, image. Nah ini ada dua frekuensi nih. Bentar, cari yang Kelihatan. rada gede-gede mana sih? Inilah, ini kayaknya rada. Nih, ini ada dua sinyal nih. Nih, back aja back apa? Nih ya, ini ada dua sinyal nih. Ini sinyal. Oke. Yang ini apa? RF. Ini AF. Ini radio frekuensi, ini audio frekuensi. Jadi kita masukin audio dari sebelah sini, di sini kita masukin frekuensi radio. Ini keluarnya udah jadi ini, jadi satu. Jadi bentuknya kayak gitu doang sih. Intinya gini sih, kalau saya masukinnya nggak gini sih. Saya masukin pakai trafo. Jadi ini sinyal ini akan ngerubah arus di sini nih, arus di transistor. Jadi kalau arusnya berubah, ini ada sinyal radio lah masuk dari sini. Tadinya kalau ini nggak ada, ini jadi radio doang kan. Tapi pas radio ini tegangan di sini kita mainin juga pakai audio. Jadi dia selain dapat radio ini jadi satu. Akhirnya dia jadi satu aja. Bentuknya cuma kayak ini doang sih. Jadi kalau kita mau siaran TV, yang kita masukin bukan AF, tapi videonya TV masuk jebret. Nanti bentuknya kayak gini doang. Rangkaiannya sih satu transistor doang sih. Nah pertanyaannya bisa nggak ini keluarin jadi ini? Jadi suara lagi kan? Nah sekarang ganti AM demodulator. Tapi kalau rangkaiannya lebih gampang pakai ini sih sebenarnya. Kalau itu pasti susah. Itu rangkaiannya pasti susah semua deh. Ah susah itu mah. Nih rangkaiannya kayak gini. Sudah tahu yang namanya ini belum? Power supply. Power supply kan gini ya. Ini trafo kan 220 volt. Oke. Kalau kita masukin trafo pakai dioda kan? Ya. Dioda gini ya. Ya aja mengerti. Belum lihat sih power supply. Belum lihat ya. Bukan anak elektro. Bukan anak elektro. Saya udah pernah Nggak paham sih. Kan cuman gini aja ya, trafo kan sinyalnya kayak gini ya, sinyalnya kayak gitu ya. Terus kita kasih dioda ini nanti dia jadi kepotong nih sebenarnya. Dioda itu cuman bisa ngalirin arus satu arah aja. Kan ini kan kalau ini 0 ya, ini plus, ini minus, ini plus minus, gitu ya. Nah kalau kita tambahin ini, cuman yang ini doang yang bisa lewat, plus doang. Yang minusnya nggak bisa lewat. Oke. Jadi caranya buat ini terus dikasih kapasitor. Jadi kapasitor itu nanti gini dia caranya. Jadi yang sinyal kayak gininya jadinya kapasitor jadi sinyalnya kayak gini ntar. Yang nggak bisa lurus banget ya, nanti kayak gini dia set gitu. Jadi hampir lurus. Artinya kalau kita pakai kayak ginian, dia dapat ininya. Amplitudenya berapa? Jadi misalnya gini ya, ini kan 220 volt. Oke, di sini ini masih tegangannya masih tegangan naik turun ya, AC, tapi 12 volt. Tapi AC nih, gimana caranya AC jadi DC? DC kan jadi tegangan baterai biasa. Caranya cuma dikasih dioda supaya jadi plus doang, minusnya hilang. Terus dikasih kayak kayak aki. Aki jadi ketahan kan? Tegangannya jadi ketahan di situ. Akibatnya kalau pakai cara ini kita bisa dapat amplitudenya. Si ininya udah hilang.
AC-nya hilang. Ini juga sama di frekuensi nih sini ya. Jadi sekarang kita bukan 20 volt yang dimasukin, ini teh frekuensi radio yang masuk dari sini. Dikasih dioda, kasih kapasitor, dapat ininya hilang, frekuensi tingginya hilang, tinggal frekuensi audionya doang. Di sini masukin ke amplifier audio, keluar audionya udah gitu doang. Berarti butuh power supply sama. Bukan power supply, ini power supply ininya doang sih. Cara bekerjanya. Supaya kita bisa ngambil lagi suaranya dari radio kan. Kan kita tadi nerbangin. Jadi radio sama audio jadiin satu terbang. Sekarang gimana supaya radio itu keluarin balik jadi suara lagi kan? Pas di antena itu kan tercampur dua-duanya. Tinggal dikasih gini doang, langsung keluar. Oh, tadi mau di Rangkaiannya kalau mau lihat, rangkaian yang paling blow on ya. Coba cari. Tulis kristal Extal receiver. Kristal, kalau nggak X, tulisnya X, pakai X. Extal, XTAL, spasi, receiver. Ada yang ada rangkaiannya. Ini rangkaian paling gampang. Jadi ini antena LC ini ada L sama C. Di SMA diajarin nggak ya? Ada LC, nggak diajarin. Parah, saya malu. Jadi L sama C ini membuat hanya frekuensi ini aja yang bisa lewat. Frekuensi lain nggak bisa lewat. Jadi ini kan resonansi, L sama C itu resonansi. Jadi frekuensinya sama dengan 2 pi, pokoknya LC kayak gitulah. Kayak gini-gini lah rumusnya kira-kira ya, 1/2 pi LC kayak gitu ya. Jadi frekuensinya sama kira-kira kayak gitu. Jadi L-nya dalam mikrohenry, Henry, kapasitornya dalam farad gitu ya. Ini saya dapetnya SMA kelas 2 loh. Waktu saya sekolah. Lu SMA lu parah gurunya. Guru fisika. SMK. Dia bisa ngeles dia. Dia nggak bisa ngeles. Dia belajar SMA dia. Nggak bisa ngeles. Jadi ini LC ini bikin dia beresonansi pada frekuensi itu aja. Artinya apa? Frekuensi lain nggak ada yang bisa lewat. Cuman frekuensi ini yang bisa lewat. Oke. Udah itu dikasih dioda sama kapasitor, kasih ke speaker keluar suaranya. Asli cuma gitu doang. Receiver mah kayak gitu dalamnya sebenarnya. Kalau ini gimana, Bro? Bisa jadi receiver. Kalau yang dicobain kemarin kan sama ini FM. Ya. Beda nih kalau FM. FM beda caranya. Tapi kira-kira cara berpikirnya kayak gini. Nah, sekarang kita masuk FM ya. Yang tadi AM ya. Ya. Kalau FM kira-kira cara berpikirnya gini nih. Kan tadi persoalannya sin frekuensi tambah fasa lah, ada fasanya ya. Tapi fasanya kita anggap 0 ya. Jadi asin frekuensi. Kalau FM, audio dimasukin ke frekuensi. Kalau tadi audio dimasukin ke amplitudenya berubah-ubah kan. Kalau audio dimasukin frekuensinya geser-geser. Misalnya gini, tadi frekuensinya di sini, dikasih suara, dia geser ke sebelah sini, kasih balik lagi. Jadi frekuensinya bolak-balik kayak ini, gitu. Bolak-balik, gitu ya. Sekarang kita coba lihat FM di nih. Sekarang balik deh. FM modulation. Yang ini AM nih. Bawahnya ini bukan. Yang ini fasanya. Kalau FM ini kayaknya. Mana sih? Cari yang ada FM-nya. Tapi ini FM maksudnya. PM sama FM mirip sih. Oh, ini FM ya? Iya. Nih, perhatiin. Kalau kita perhatiin, ini kan yang atas audio. Ya. Kalau AM ininya mirip ya. Suara sama itu mirip. Kalau FM ininya frekuensi yang geser, tapi amplitudenya sama persis. Terus ya. Jadi amplitudenya sama,
Cuman frekuensinya geser-geser. Ngikutin dari suara tadi. Caranya gimana? Nah, gampang sih. Kalau udah ngerti fisika mah. Ini pelajaran fisika ini mah. Kalau nggak gini dulu ya, sebelum masuk ke situ ya. Coba gimana cara bangkitin frekuensi tinggi dulu ya. LC osilator. LC osilator dah. Jadi bangkitin frekuensi tinggi cuma kayak gini doang sih. Nah, ini rumusnya kayak gini nih tadi. 1, oh iya. Setengah 2 L sama. Hebat ya? Jadi rumusnya kayak gini rumusnya. Jadi tergantung L sama C-nya sih. L-nya berapa? L-nya C-nya bisa paralel, ini serial bisa paralel kayak gini. LC itu apa sih, Bro? L tuh ini lilitan. Oh. Kalau C itu kapasitor. Kapasitor tuh kalau yang di motor namanya aki. Ya. Cuma itu mau gede pisan. Kalau yang elektronik mah bentuknya kapasitor. Nah, ya carilah, buka tab baru lah. Google. Kapasitor. Kapasitor. Biar pengen tahu tentu. Nah, eta kapasitor. Nah, itu kapasitor. Ini bukan apa sih namanya teh kalau Elko. Ada lampu ya? Hah? Bisa ada lampu ini. Non? Aktifin lampu kayaknya deh. Lampu Di- motor ya? Ya bisa ditaruh di mana aja suka-suka sih. Lampu motor bisa dipakai, di mana juga dipakai, boleh, sah-sah aja semua. ini teh yang penghantar watt itu kan, Bro? Apa sih namanya tuh? Kalau listrik biar nggak jebol lampunya. Boleh. Sekering. Iya. Beda. Sekering mah kalau arus kegedean putus. Kalau ini enggak, dia fungsinya kayak aki, tapi kecil. Kalau aki kan gede, dia bisa ampere-ampere gitu ya. Ini mah kecil. Tapi fungsinya sama itu. Dan ini ada ukur-ukurannya nih kan, 47 mikrofarad, sekian volt gitu, ada ukur-ukurannya. Nanti ukuran itu sama lilitannya berapa di solderin, nanti dia nentuin frekuensi yang bakal resonansinya di berapa. Gitu. Jadi kapasitor coba buka tab baru. Bisa dibikin sendiri semua ini teh. Asli. Udah saya bikin. Coba calculate kapasitor apa. Jadi kapasitornya bisa gini ya. Lempengan besi 2 biji dideketin tergantung ininya, luas ininya ya. Gedenya besinya dia nentuin sekian mikrofarad gitu. Coba kapasitor calculator coba. Calculate. Oh ini bukan, ini mah udah kapasitor jadi, ada kodenya. Jangan pakai bahasa bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau kapasitornya bahasa Inggris, kapasitor kalau bahasa Indonesia mah kacau. Keluarnya jelek-jelek. Kapasitor pakai kapasitor nih. Ini. Nih saya. Oh ini mah susah. Oh, bisa. Punya siapa ini? Manigaya sih ya. Itu mahal itu teh. Waduh. Uang rakyat, Bro. Iya. Edan ini mah. Ada 3 lagi. Hah? Ada 3 lagi. Anjrit. Goblok sih ya. Kedua, Pak. Kedua. Iya, yang di belakang itu. Kan buat trik. Iya, buat Rick sama gue. Sama Rick. Ini kelas-kelasnya kelas di atasnya Ono yang ini. Saya juga ngeces ngeliat gini. Sialan lu. Punya barang bagus-bagus, setan. Tinggal bilang sama patah. Nah, Kalau yang nentuin jauh dekat
panjang sinyal radio itu powernya apa-apanya, Prof? Power. Power. Jadi gini cara berpikirnya. Waktu dari pemancar masuk kabel koax kan. Ya. Kalau di WiFi mungkin pemancar sama antena nempel, jadi nggak ada kabel koax ya. Tapi kalau yang pemancar yang ini kan pemancar kabel koax. Kabel koax kan nurunin power nih. Oke. Konsekuensi dari kabel koax nurunin power sebisa mungkin kabel koaxnya sependek mungkin. Beres ya. Terus antena itu akan nerbangin dia penguat sebenarnya antena. Dia akan nguatin Tinggi sinyal. lagi jadi powernya. Jadi naik lagi dikit di antena. Kemudian dia ngeraba di udara kan? Turun lagi. Turun lagi. Di ujung sebelah sana ada antena lagi kan? Kuat lagi. Di ujung sebelah sana ada kabel koax lagi kan? Turun lagi. Jadi sinyal tuh naik turun gitu. Ya. Nah, sekarang tinggal urusannya gimana bisa jauh kan? Kita bisa ngitung nggak rambatan itu sejauh mana? Gitu kan ya? Bisa dihitung. Ada rumusnya. Ada. Tinggal masukin rumus. Jangan khawatir. Tapi harus ngerti filosofi aja dulu. Yang penting pemancar. Koax ngurangin, antena nguatin, ngerambat di udara ngurangin, terus antena lagi nguatin lagi, koax lagi ngurangin lagi. Nah, rambatan di udara juga tergantung frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin gede ininya, dropnya. Oh. Jadi makin tinggi. Lebar kita ini. Makin Misalnya kita main di 2,4, terus kita mainin lagi 5,8, beda itu rambatannya sebetulnya. 5,8 lebih ngedrop daripada 2,4. Apalagi kita main di 10 giga, ini kan mau 5G di 3,3, ya ngedrop itu sebenarnya. Tapi kalau 5,8 lebih ngedrop, 3,3 lebih, ya. Rumusnya gampang sih. Cara ngitungnya gini, cara mainnya ya. Kalau kita ngitung, kalau pakai rumus biasa pening. Jadi kita biasanya ngitungnya pakai dB. Ada pakai dB kayak gitu ya. Jadi misalnya gini, coba lu masukin sini dulu ya, yang gampang. Watt ke dB. Watt ke dB. Kan biasanya kita ngitung power pemancar pakai watt kan? Watt to dB. Gitu. Paling gampang misalnya kita punya 0,1 watt nih wifi-nya kita kan 0,1 watt convert jadi 20 dBm. Beres ya? Kebayang ya 20 dBm. Jadi kita punya power 20 dBm. Oke, yang jadi terus kabelnya tergantung kabelnya ngedropnya berapa. Tapi biasanya yang kabel-kabel bagus sih 0, sih 0,25 dB. Jadi kecil sih sebenarnya. Kalau kita tempelin antena sama pemancar langsung 0 dB berarti kan. Jadi itu bagus. Cuman kalau mau gampang-gampang misalnya kita hilang 1 dB aja ya. Berarti kita sampai titik ujung antena berarti 19 dB. Antena-antena yang biasa kita pakai bukan parabola ya. Antena yang ini antena ini berapa dB? 3. Ini antena kayak gini mah butut. Ini paling antara 2 sampai 3 dB. Gitu ya. Jadi misalnya ini 3 dB. Jadi kan tadi 20 turun 1 19 masuk ke sini 3 kan. Jadi kita punya 20 berapa sekarang? 22 terbang kondisinya. Udah di udara nih terbang. Nah, kita pengen tahu sampai seberapa jauh dia sampai ke ujung sebelah sana. Gitu kan ya. Nah, nanti yang jadi masalah adalah radionya kita, penerima kita. Radio penerima kita bisa sensitif sampai berapa dB. Di bawah itu dia budak. Itu. Jadi harus nyari data sensitivitas receiver. Oh, Oke. gitu. Tiap itu pasti ada. Ada, coba cek. Cari RX sensitivity. Kita makanya apa sih? Ubiquity apa mikrotik? Mikrotik lah ya. Radio. Oh, Oh, ubiquity. Coba tipenya apa? AC Gen 2. Hah? AC Gen 2. Ubiquity. Cari ini, jangan cari ini ya. Tambahin spasi RX sensitivity. Oke.
Cari. Kalau nggak RX. Nah, ini ada nih. Oh, ini. Nah, ini ada nih sebelah sana. Ke kanan ini. Tergantung jenis modulasi yang dipakai ya. Nah ini tadi modulasi yang baru diajarin AM doang kan. Nah di sini ini ada nih. Ini perhatiin ada BPSK, QPSK, QAM yang PSK itu bukan patah aja kemana-mana. Pekerja malam. bukan pekerja malam. Ini yang P itu fasa. Kalau yang A itu AM itu amplitudo. Jadi datanya dimasukin lewat amplitudo, yang ini yang QAM itu data lewat amplitudo. Kalau yang P itu fasa. Kalau kita perhatiin yang amplitudo kecepatannya lebih tinggi loh, hati-hati. Ini kecepatan tinggi banget loh. Oh ini nggak dikasih tahu kecepatannya, tapi biasanya yang QAM itu kecepatan tinggi banget. Kalau yang fasa nggak setinggi QAM. Nah ini sensitivitasnya dia. Makin tinggi kecepatannya, makin budak dia. Oh, itu minusnya ya. Minusnya. Nah, sekarang kita misalnya di sini kita pakai kecepatan yang tinggi ya, minus 65 ya. Minus 5. Ini kecepatan ini mungkin kecepatan bangsanya 300-an mega nih. 256 QAM bisa 300-an mega, coba lihat. Bisa digeser, lihat kecepatan enggak? QAM itu kecepatannya berapa? Ya udah, coba. Nggak ada tuh. Oh, nggak ada di atas. Atas lagi. Lagi. Nggak ada ya, buahin dikit. Ya udah, nggak apa lah. Hah? Berapa? 400-an ya? Dia pakai QAM paling bawah tuh. Jadi yang paling bawah udah kecepatan 400-an. Nah sekarang kita kan tahu dia minus 65 dBm sensitivitasnya ya. Sekarang kita hitung balik ya. Coba kita hitung balik nih. Makanya tangan sih sebenarnya. Jadi kita punya TX. TX-nya tuh tadi berapa dB dia? 25 dB kan? Oke. Ini kita hitungan beneran aja nih ya. Nih, Prof, dari sini aja, Prof. Nih. Hah? Ini